Halo sahabat catur semuanya, selamat datang dan semoga sehat selalu. Hari ini kita akan menyelami salah satu partai catur paling legendaris sepanjang masa, Ignaz von Kolis melawan Ilya Sumov tahun 1862. Pertarungan ini bukan sekedar permainan catur biasa, ini adalah seni serangan brutal yang memukau dengan Evan Gambit sebagai senjata andalannya. Bagaimana Kolis mengubah papan catur menjadi medan perang strategis, dan apa yang membuat partai ini begitu tak terlupakan. Mari kita bahas langkah demi langkah dan temukan keajaiban di balik permainan ini. Jangan lupa siapkan kopi atau teh karena ini akan menjadi perjalanan seru ke dunia catur klasik. Pertarungan dibuka oleh Kolis dengan pion E4, dibalas pion E5, kuda F3 menyerang pion, kuda C6, perlindungan terhadap pion hitam. Dilanjutkan von Kolis mengembangkan gajah ke C4, pembukaan Evan Gambit, dibalas oleh hitam dengan gajah C5. Pion B4 mengancam gajah, diterima oleh hitam dengan gajah pukul pion. Kembali pion maju C3 mengancam gajah, gajah mundur C5. Dan di langkah berikutnya von Kolis melakukan rokade pendek. Hitam mendorong pion D6 dan dibalas oleh putih dengan pion D4. Mengajak pertukaran pion sekaligus mengancam gajah. Diterima oleh hitam, pion makan pion. Dan kembali pion putih makan pion D4. Kembali mengancam gajah. Gajah mundur B6. Dan dilanjutkan von Kolis mendorong pion ke D5, mengancam kuda. Dan di langkah berikutnya hitam atau Ilya Sumov melakukan langkah yang kurang baik, yaitu dengan menempatkan menteri ke F6, bermaksud mengancam benteng di A1. Dan posisi ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh von Kolis. Von Kolis melanjutkan pion pukul kuda dan hitam menteri pukul benteng. Kuda putih di B1 terancam oleh menteri, sehingga di sini von Kolis menempatkan menterinya ke B3, melindungi kuda sekaligus menyerang pion F7 dua kali, ancaman skak. Sehingga di sini hitam menarik mundur menterinya kembali ke F6, melindungi pion F7. Dan von Kolis kembali melakukan serangan-serangan tajam dan berani, yaitu dengan mendorong pion ke E5, mengancam menteri, dan dibalas oleh hitam dengan pion pukul pion. Benteng bergeser ke E1, memperkuat serangan melalui jalur tengah, dan dibalas oleh hitam dengan pion pukul pion di C6. Di langkah berikutnya von Kolis mengembangkan gajah gelapnya ke G5, mengancam menteri sekaligus membangun serangan, dan hitam menempatkan menteri ke D6, posisi yang cukup aman untuk menteri hitam. Dan dibalas oleh putih dengan kuda pukul pion E5. Kembali memperkuat serangan dan persiapan open skak oleh benteng putih, sehingga di sini hitam mencoba membangun pertahanannya, yaitu dengan menempatkan gajah terangnya ke E6, menghalangi jalur skak oleh benteng putih. Dan di langkah berikutnya putih atau von Kolis memilih langkah spekulasi yang sangat berani, yaitu dengan memukul pion F7 dengan kuda. Ini adalah langkah pengorbanan.
dan diterima oleh hitam dengan raja pukul kuda. Dilanjutkan benteng pukul gajah E6 mengancam menteri, dan di posisi ini hitam sudah berada pada posisi yang sangat terpojok, sehingga hitam mencoba membongkar serangan putih dengan mengorbankan gajah makan pion di F2 skak. Diterima oleh putih raja pukul gajah. Dilanjutkan menteri D4 kembali skak. Raja putih mundur ke F1. Dan di langkah berikutnya hitam mengerahkan raja ke F8. Menteri putih bergeser A3 skak. Ditutup oleh pion C5. Kembali skak oleh menteri putih ke F3. Dan sahabat catur, di posisi ini yaitu di langkah ke-21 Ilyasumov atau hitam mengaku kalah. Hitam menyerah di langkah ke-21. Baik sahabat catur, kita analisa mengapa di sini hitam menyerah. Di posisi ini hitam sudah sangat terpojok dan dipastikan maksimal dalam 6 langkah ke depan hitam akan skakmat. Mari kita coba. Di sini langkah terbaik untuk hitam adalah kuda ke F6 menutup skak. Dan selanjutnya menteri putih pukul benteng A8 skak. Dan langkah terbaik untuk hitam adalah raja maju ke F7. Dan dilanjutkan benteng pukul kuda. Double skak oleh gajah sekaligus oleh benteng, dan memaksa raja hitam bergeser ke E7. Di langkah selanjutnya, langkah terbaik untuk putih adalah menggeser benteng ke G6 open skak oleh gajah, dan langkah terbaik untuk hitam adalah menteri ke F6 menutup skak dan berbalik menyekak putih. Dilanjutkan gajah pukul menteri kembali skak dan pion makan gajah. Benteng G7 kembali skak dan memaksa raja hitam bergeser ke D6, dan di langkah berikutnya yaitu skakmat oleh menteri putih ke D5. Oke sahabat catur, demikianlah pertarungan legendaris antara Ignaz von Kolis melawan Ilyasumov. Partai ini membuktikan kehebatan Evan Gambit dalam menciptakan serangan mematikan. Jika Anda suka video ini, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Salam sekak.